Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Oke, teman-teman tahu nggak ini tuh gambar apa? Yap, ini tuh gambar berbagai macam sampah yang menumpuk. Seperti rasa rindu ibu kepada teman-teman semua menumpuk. Saat ini, sampah merupakan masalah yang cukup serius. Bahkan di lautan pun sekarang sudah ternodai oleh namanya sampah anorganik. Seperti sampah plastik, kemudian sampah botol kaca, sampah kaleng, sampah botol air mineral, sampah styrofoam, dan yang lainnya yang dapat membahayakan kehidupan hewan-hewan di laut. Berapa sih jumlah sampah yang kita hasilkan jika dihitung? Jumlah timbunan sampah secara nasional adalah sebesar ini nih, dalam satuan ton per tahun. Banyak bukan? Kalau dijadikan dalam satuan kilogram, angkanya tambah banyak. Ada 10 angka. Teman-teman tahu nggak ini cara bacanya kayak gimana? Ada yang pusing nggak melihat angka-angka sebanyak ini? Sama, ibu juga. Kira-kira ada nggak ya cara penulisan yang lebih sederhana untuk menyatakan bilangan-bilangan yang besar seperti ini? Nah, di dalam matematika ada cara penulisan yang lebih sederhana untuk menuliskan bilangan-bilangan yang besar, yaitu dalam materi bilangan berpangkat yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang. Misalkan bentuk A pangkat N. Nah, A pangkat N itu artinya adalah hasil perkalian A sebanyak N. Jadi A dikali A dikali A dan seterusnya sampai A-nya sebanyak N. Nah, A itu dinamakan bilangan pokok atau basis dan N itu dinamakan dengan pangkat atau eksponen. Contoh, misalkan ibu punya bilangan 5 pangkat 6. Itu artinya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5-nya sebanyak 6 kali. Contoh yang kedua, contohnya ini bilangan negatif. Negatif 3 dalam kurung dipangkatkan 4. Itu akan sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Jadi negatif 3-nya sebanyak 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 8 sifat, tetapi pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas 5 sifat saja terlebih dahulu. Sifat yang pertama, misalkan ibu punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu akan sama dengan berapa? Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. Berdasarkan definisi bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 itu dapat ditulis 2 dikali 2. Kemudian dikalikan lagi 2 pangkat 3. Dan kalau dijabarkan menjadi 2 kali 2 dikali 2. 2-nya ada 3. Setelah kita jabarkan, ternyata menjadi perkalian 2 sebanyak 5 kali. Atau bisa ditulis 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, pangkat 5-nya ini ternyata bisa diperoleh dari penjumlahan pangkat-pangkat sebelumnya, yaitu 2
ditambah 3. Sehingga dapat ditulis bahwa 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dipangkatkan 2 tambah 3. Atau kalau misalkan ditulis bentuk umumnya, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi kesimpulannya adalah pada sifat pertama, jika ada 2 bilangan berpangkat dan basisnya sama, maka hasilnya tinggal dijumlahkan pangkatnya saja. Sifat yang kedua, kalau yang pertama tadi perkalian, yang kedua ini pembagian. Contohnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. 3 pangkat 3 itu kalau dijabarkan menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3-nya sebanyak 3 faktor atau 3 kali. Kemudian dibagi 3. Ternyata hasilnya tinggal 3 pangkat 2. Nah, setelah kita amati, ternyata 2 pangkat 2 ini diperoleh dari pangkat 3 dikurangi pangkat 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa 3 dipangkat 3 dibagi 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 1. Jika ditulis dalam bentuk umum, yaitu B pangkat M dibagi B pangkat N sama dengan B pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pembagian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Tapi untuk sifat yang kedua ini, ada syarat yaitu B tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketiga, bagaimana kalau misalkan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? Contoh, 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Coba kita jabarkan terlebih dahulu. Di sini pangkat 2. Berarti 5 pangkat 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Kemudian coba kita lihat sifat yang pertama. Kalau perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 6. Jadi diperoleh 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan 6. Kita tahu bahwa 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2. Atau jika ditulis dalam bentuk umum, yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat, contoh 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, itu bisa dijabarkan menjadi 2 dikali 3 dikalikan 2 dikali 3 karena pangkatnya 2. Kemudian ternyata 2-nya ada 2 kali, sehingga bisa ditulis 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2 juga,
karena ternyata 3-nya juga ada 2. Sehingga 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi bisa dipecah. Atau dapat ditulis dalam bentuk umum A dikali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga dengan sifat yang kelima. Hanya saja bedanya pada sifat yang kelima merupakan pembagian. Jadi A dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah belajar tentang konsep bilangan berpangkat dan 5 sifatnya. Sekarang coba kita terapkan pada permasalahan tadi tentang jumlah timbunan sampah yang angkanya ada banyak. Nah, angka-angka ini bisa disederhanakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 20 pangkat 6. Kenapa? Karena 20 jika dikalikan sebanyak 6 kali akan menghasilkan bilangan ini. Oke, jadi kelihatan lebih sederhana kan? Untuk tugasnya, silahkan teman-teman mengerjakan latihan soal yang ada di modul nomor 1, nomor 2, nomor 3A sampai 3E, dan nomor 4A sampai 4C. Nanti silahkan dikumpulkan paling lambat pukul 1. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.